Baik. Boleh Om Netro terkopi ini Om Netro? Ya silakan Bang Sergius. Baik sahabat kasih, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, minta pertolongan Tuhan supaya hadir dalam ibadah kita, dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam ini. Mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman dan roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai pelayan firman-Mu pada malam hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan. Sehingga dia sanggup berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Sergius yang sudah memimpin doa sebelum firman. Bapak Ibu Saudaraku semuanya, mari kita sambut firman Tuhan dan kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Saya persilakan dengan kasih Tuhan untuk hambanya yang akan membentangkan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Om Netro yang sudah memimpin ibadah kita pada kesempatan sore hari ini dalam ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya di sini Tuhan hadir. Ketika 2-3 orang berkumpul, meskipun kita berbeda tempat, berbeda daerah, berbeda kota, berbeda pulau, tetapi kita percaya di dalam Roh Tuhan menyatukan kita dan Tuhan mempertemukan kita. Terlebih lagi Tuhan hadir di dalam pertemuan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Bahwa setiap apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia ketika kita menyebut, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dalam tema di bulan Maret ini tentang pure berbicara tentang kemurnian tadi, kemurnian. Bapak Ibu Saudara, kemurnian adalah sesuatu yang menjadi hal penting bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menjadi ayat pokok kita di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga juga kita baca, Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di atas tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan gunung Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan adalah tempat yang kudus. Gunung Tuhan adalah tempat yang suci. Firman Tuhan di sini mencatat bahwa apa yang dimaksud di sini adalah Sion. Sion, kita bisa menjadi acuan kita. Kita juga bisa baca di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-6 dan Mazmur 15 ayat yang pertama. Kita tahu bahwa setiap hidup saya dan saudara saat ini sama-sama kita sedang mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, untuk kita bertemu dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita semakin hari semakin bergiat di dalam ibadah-ibadah. Ibadah ini bukan sekedar hal untuk melakukan liturgi, bukan hal untuk melakukan suatu kumpul-kumpul. Tetapi saya mau sampaikan buat kita semua pada kesempatan malam hari ini, biarlah kita mulai diingatkan kembali
bahwa kegiatan kita, aktivitas hari ini adalah aktivitas bagaimana kita sedang mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita semua pada kesempatan saat ini kita diingatkan bahwa hidup saya dan saudara sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong pertemuan kita dengan Tuhan. Makanya kita bergiat di dalam ibadah, makanya kita bergiat dalam pelayanan, giat dalam setiap doa, dalam setiap membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Semua apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Allah, itu terjadi. Dan kita sedang menantikan hal yang akan terjadi. Satu peristiwa besar, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Yesus kedatangannya, dia datang sebagai juru selamat. Tetapi pada saat nanti kedatangan yang kedua, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Bagaimana sikap kita? Bagaimana saat ini? Kita semua, firman Tuhan ini bukan cuma buat saudara saja, tetapi buat kita semua, mempersiapkan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini yang perlu kita samakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Memang kita sedang beraktivitas di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan. Tetapi ada hal yang lebih penting dari semuanya itu. Adalah kita menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan. Firman Tuhan tadi jelas berkata, orang siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan. Artinya siapa orang yang akan bisa bertemu dengan Tuhan di atas gunungnya yang kudus, di atas gunungnya yang suci, adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Pada kesempatan bulan ini, kita di saat ini masih di hari pertama, dan 30 hari ke depan kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan sesuatu yang pastinya saya bisa pastikan bahwa Tuhan sedang menaruh, saat ini sudah menaruh benih firman-Nya buat setiap hamba-hambanya dan setiap kita semua. Artinya apa? Ada hal yang perlu kita persiapkan. Kalau ada sesuatu yang sudah kita taruh dan kita pegang, artinya bahwa itu menjadi satu acuan dalam hidup saya dan saudara. Menjadi panduan dalam setiap hidup saya dan saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, setiap apapun yang kita lakukan dalam setiap ibadah, baik kita melayani, kita menyumbang gereja, atau kita berbuat baik buat orang lain, itu adalah bagian-bagian bagaimana kita mempersiapkan diri kita juga. Mempersiapkan yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita. Bukan menyiapkan untuk lebih lagi dalam melayani. Aku mau punya pelayanan yang lebih besar. Memang tidak salah. Tetapi ada hal yang terpenting. Bagaimana kita menyiapkan hati kita. Menyiapkan hati kita. Menyiapkan hidup kita. Untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kemarin sudah dijelaskan. Dan sudah disampaikan. Tadi pagi juga sudah disampaikan. Oleh Bunda Wici ada yang melayani tadi pagi. Ada hal-hal yang kita harus lakukan. Bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Artinya apa? Kita harus memperhatikan ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Bersih tangannya. Ini berbicara tentang apa yang menjadi kelakuan. Apa yang menjadi perbuatan kita. Apa yang menjadi perbuatan kita. Harus perbuatan yang murni. Perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar-benar. Jadi bukan perbuatan hanya untuk dipuji orang. Orang Manado bilang, kita melakukan sesuatu untuk makan puji. Tidak. Pada kesempatan malam hari ini saya mau sampaikan sore hari ini. Sebelum kita juga masuk dalam perjamuan kudus nanti. Bapak, Ibu, Saudara, kita diingatkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan kita bertindak. Kita berlaku, kita menikmati hari. Artinya ada kesempatan untuk kita boleh membersihkan
Apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi kelakuan kita, apa yang menjadi perbuatan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kemurnian hati, kemurnian perbuatan, ini perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Seringkali jangan kita menjadi jadikan selalu alasan, ya kita namanya manusia. Memang ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi biarlah pada kesempatan saat ini kita diingatkan kembali. Ada tujuan, ada destiny yang perlu kita kejar, harus menjadi target dalam kehidupan kita, yaitu kita bertemu dengan Tuhan di atas gunungnya yang kudus, berdiri di tempat kudusnya Tuhan, berdiri di tempat yang sucinya Tuhan. Disitulah kita harus bersihkan apa yang menjadi kelakuan kita, perbuatan kita. Kekasih Tuhan, keluarga rumah kasih, pada kesempatan saat ini, ini buat hidup saya dan saudara. Firman Tuhan buat kita semua yang mendengar dan saya yang menyampaikan. Bagaimana kelakuan kita harus kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya berlaku kalau kita ada mau, kita senang hati. Tetapi pada saat hari ini saya mau sampaikan, bersih tangannya, kelakuan yang bersih harus menjadi target dalam kehidupan kita setiap hari. Harus menjadi habit, harus menjadi sesuatu kebiasaan yang menyenangkan dalam hidup saya dan saudara. Melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar. Bukan hanya baik, tetapi berkata bahwa bersih tangannya, berbicara tentang kemurnian, kesucian. Mari kita belajar untuk sama-sama, untuk belajar untuk bertindak bersih, bertindak laku. Jangan kita menjadi orang yang belok-belok, orang yang belok-belok, orang yang pelintat-pelintut. Mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita menjadi orang yang berarah kepada kebenaran firman Tuhan, berpadan dengan kebenaran firman Tuhan dalam tindakan kita. Bapak saudara, mari kita menjadi kesempatan buat hidup saya dan saudara di dalam tindakan. Terlebih lagi firman Tuhan dikatakan murni hatinya. Murni hatinya ini berbicara tentang kesepadanan. Apa yang ada dalam hati, itu yang harus kita lakukan. Apa yang ada dalam hati, ini harus sesuai dengan apa yang menjadi kelakuan kita. Harus sesuai dengan perbuatan kita. Karena hati adalah menjadi satu sumber dalam kehidupan saya dan saudara yang orang lain tidak tahu, yang kita mungkin bisa sembunyikan, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kemurnian hati, pure, kemurnian ini perlu kita perhatikan dalam hidup saya dan saudara. Kemurnian hati hanya akan kita punya urusan dengan Tuhan, hanya kita bisa berurusan dengan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bisa tutupi dengan kelakuan yang baik, kelakuan yang sopan, dengan perkataan yang sopan. Tetapi perlakuan dalam kehidupan hati kita tidak ada yang tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Ini kesempatan buat hidup saya dan saudara. Kalau malam hari ini kita sama-sama untuk boleh mendengar firman Tuhan, untuk bagaimana kita mempersiapkan diri. Kemurnian hati, bersih tangannya, dan murni hatinya. Kita belajar untuk kita memurnikan hati kita. Kesempatan masih ada. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, kapan kontrak kita habis di dunia ini. Kita nggak tahu. Ya Bapak Ibu Saudara, dengan pandemi saat ini, kita nggak pernah kelihatan virus itu. Mungkin kita pakai masker kemana-mana, kita cuci tangan, tapi tiba-tiba kita masih bisa kena. Kita masih kedapatan, kalau memang diizinkan kena. Tidak ada hal yang mustahil. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kami sekeluarga pun, kalau mau dibilang rentan dengan kondisi itu. Kami juga melayani. Beberapa waktu yang lalu, pernah disaksikan oleh Bunda Berta disampaikan, bahwa kami juga melayani jemaat satu keluarga. Dari kelas satu keluarga itu 4 orang kena.
hanya 2 orang, mereka ada 6, anaknya 5 orang, anaknya 5 sama orang tua. Jadi mereka 4 orang kena, bukan 5 ya, iya, yang betul. Yang kena itu bapaknya memang nggak papanya ini nggak diperiksa, tetapi gejalanya ada. Tetapi yang 3 anak sama mama ini 2 ini kena semua. Kami harus melayani. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan izinkan kami di cover oleh Tuhan. Tuhan izinkan kami tidak mengalami apa yang namanya COVID. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk selalu memurnikan hati kita. Memurnikan hati kita. Mungkin perbuatan kita seringkali mendekat, boleh katakan dengan perbuatan kita bisa menutupi orang lain, berbaik-baik dengan orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita belajar menjaga, miliki hati yang murni, miliki hati yang rendah. Ini menjadi langkah kita menyambut kedatangan Tuhan. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Baca di dalam Matius 5. Mari kita belajar kepada Tuhan. Minta apa yang mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Maka carilah, engkau akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat yang ke-7. Pada saat ini, kita juga minta kepada Tuhan, supaya kita selalu dimurnikan hati kita. Dimurnikan kehidupan kita, kelakuan kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Minta selalu ada dalam hidup kita. Ini menjadi satu kerinduan. Jadi setiap hari adalah kesempatan buat kita untuk minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memurnikan hati kita. Memurnikan sifat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda sudah banyak terjadi, tetapi biarlah kita mau menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Hati kita, tindakan kita harus bertobat. Ada kesempatan. Melalui sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus menebus hidup saya dan saudara. Dengan tubuh dan darahnya, dia menebus hidup saya dan saudara dari dosa. Penebusan di atas kayu salib. Itu menjadi harga yang mahal yang sudah kita terima. Sesuatu yang mahal yang kita sudah terima dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan. Jangan kita pandang enteng apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini sesuatu yang kita punyai. Ini sesuatu yang kita sudah terima, yaitu Tuhan Yesus sudah menebus hidup saya dan saudara. Mari kesempatan. Orang yang murni hatinya adalah orang yang murni, adalah orang yang hidup di dalam pertobatan. Setiap saat dia siap untuk dikoreksi, dia siap untuk dikikis. Pohon anggur akan menghasilkan buah yang luar biasa. Selalu dipangkas sehingga buahnya boleh menghasilkan buah yang bagus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Harus siap untuk selalu dikikis, harus siap untuk selalu dikoreksi. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan buat hidup saya dan saudara. Jika kita dengar firman Tuhan, ini artinya bahwa kesempatan Tuhan sedang mengkoreksi hidup saya dan saudara. Mari pada kesempatan malam hari ini kita ambil kesempatan untuk selalu mau dikoreksi. Jangan sampai ketika kita dikoreksi kita boleh jadi sakit hati. Kita mundur. Terlebih lagi kita mundur dari pelayanan, dari hal-hal yang kita lakukan dalam persekutuan, dalam gereja. Kita mundur. Tapi kesempatan hari ini, murni hatinya adalah hidup di dalam
dalam pertobatan ketika kita didengar orang lain menyampaikan sesuatu. Kalau sesuatu itu benar dan sesuatu itu baik adanya, mari kita lakukan. Mari kita terima. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang ada cara-cara orang menasehati kita. Mungkin orang bisa menasehati kita secara langsung. Kalau orang Jawa bilang doknyeng, langsung to the point. Nah, seringkali mungkin kita menghadapi orang-orang seperti itu. Kita harus siap. Karena kita tahu tujuannya juga baik. Tetapi ada juga orang yang menasehatkan dalam kehidupan saya dan saudara. Menasehatkan dengan caranya. Tetapi pada kesempatan saat ini, ayo sama-sama kita murnikan hidup saya dan saudara. Murni dalam pelayanan, murni di rumah kasih, murni di gereja kita masing-masing, murni dalam keluarga, murni di dalam pelayanan, murni di hadapan Tuhan. Itu yang terutama. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perpanjang perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Yang terpenting, bagaimana kita harus membuat hati kita murni. Hati yang pure, murni, itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Kita minta ampun. Mungkin sepanjang pagi hingga sampai sore hari ini, ada hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh layak makan dan minum perjamuan kudus. Saya perserahkan untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan perjamuan kudus di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saudara persiapkan, terlebih lagi kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu bisa ambil roti, Bapak Ibu bisa ambil anggur. Persiapkan, kita di rumah kasih, kita diingatkan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada kesempatan malam hari ini. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita akan persiapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus.